Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Sam Bernyawa Ngamuk. Nah, bagaimana ceritanya kok Sam Bernyawa Ngamuk? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, seperti yang sudah beredar berita kemarin, Persis Solo berhasil membantai Rans dengan skor 6-1, dengan skor yang cukup meyakinkan, skor yang cukup besar ya. Dibilang kalau sepak bola itu 6 itu udah cukup besar, kalau 3 atau 2 itu sudah biasa, tapi kalau sudah mulai 6-1 itu sudah skor yang cukup luar biasa besar ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, Persis Solo sendiri ini melakukan perubahan taktik ya dari sejak awal permainan. Hilangnya 2 back andalan yaitu Jamie sama Fabiano itu tidak ada, dikarenakan kalau Jamie kan kayaknya kartu merah ya dulu, tapi kalau Fabiano kayaknya akumulasi kartu juga, tapi saya juga kurang tahu sih ya. Nah, 2 back hilang itu sudah, wah, Persis itu kalau udah kehilangan 2 back itu serasa buntung ya. Itu terlihat saat mereka itu melakukan uji coba melawan Persebaya kemarin, bahkan dibantai dengan Persebaya kalau backnya seperti itu. Apalagi kipernya yaitu Gianluca itu juga masih belum menunjukkan performa terbaiknya waktu melawan Persebaya. Apalagi kan Riyandi, kiper utamanya Persis Solo kan dipanggil timnas ya untuk AFF. Wah, Persis Solo ini tergolong timnya sangat pincang berarti ya, banyak pemain yang absen ya, berarti 3 lah ya, sekitar 3 yang absen ini cukup berpengaruh juga bagi klub Persis. Tapi pertandingan kemarin waktu melawan Rans Cilegon itu, wah, ini cukup mengagetkan dunia sepak bola juga ya. Waktu Persis Solo itu waktu mengeluarkan starting line up, saya baca komentar itu udah ada yang pesimis. Wah, itu banyak banget, ratusan komentar bahkan itu pesimis. Wah, wis rayakin nek sing dipasang starting iki, rayakin. Woi, pada akhirnya bahkan babak pertama aja Persis Solo berhasil membantai Rans dengan skor 4-0. Wah, dengan gol cepatnya Arapenta siapa itu? Sutantotan ya, gol menit 4 langsung sudah mencetak gol. Sutantotan bukan Arapenta ya. Wah, itu cukup mengejutkan juga Persis Solo ini. Bahkan gaya permainannya sudah berbeda jauh dengan saat melawan Persebaya. Ini apakah efek dari pelatih baru, apakah efek dari ya mungkin selama latihan di Malaysia ya. Persis ini termasuk beda sendiri loh ya. Di saat yang lain itu latihannya cuma di dalam negeri, uji coba Tarkam, Persis ini malah uji coba melawan JDT, melawan klub Singapura. Ini istimewa sendirilah ya, harusnya hasilnya juga istimewa mengikuti seperti itu. Tapi Persis memang kemarin permainan cukup bagus dan cukup epik lah ya, apalagi dari segi pertahanannya itu cukup sregep lah. Yang kemarin dihujat juga itu cukup sregep mainnya. Menurut pendapatmu gimana itu tentang perkembangan Persis Solo ini dengan kemenangan yang cukup meyakinkan ini? Ya, saya tidak mau mengomentari masalah teknis 90 menit lah pada pertandingan antara Persis Solo dan Rans Cilegon. Maksudnya secara statistik ya. Tapi saya mau mengomentari soal efek dari uji coba Persis yang mereka melakukan uji coba internasional di break kompetisi atau mungkin kompetisi yang sedang dihentikan karena masalah kanjuruhan. Nah, ternyata bener-bener ngefek banget kalau memang tim itu beruji coba internasional melawan tim-tim kuat ya. Apalagi Persis Solo melawan tim dari JDT. Kita tahu JDT itu siapa lah ya, mereka raksasa Asia Tenggara ya. Walaupun yang diturunkan itu gak full tim JDT, tapi apapun itu JDT tetap tim kuat ya. Terus mereka juga coba dengan klub Singapura. Jadi mental yang bentuk Persis Solo itu benar-benar mental internasional kelas Asia Tenggara. Terus ketika liga bergulir memainkan pertandingan melawan klub lokal atau Rans Cilegon ya enteng, karena memang itu efek dari uji coba internasional.
Jadi ini pelajaran buat tim Persis Solo dan mungkin tim Indonesia lainnya. Sering-seringlah uji coba internasional ketika break kompetisi atau mungkin pramusim lah, bisa mengundang atau mungkin ya datang lah ya, ke uji coba internasional. Yang bagusnya sih ya mengundang sih klub-klub Liga Champions Asia yang sering berkompetisi di Liga Champions Asia. Ya syukur-syukur kalau klub Eropa mau ya nggak apa-apa sih, tapi ya realistisnya mungkin klub-klub Asia Tenggara, Asia ya, klub-klub Thailand, klub-klub Malaysia, klub-klub Jepang dan lain-lain. Itu penting banget dah. Kita bisa melihat bahwa sistem permainan mereka, gaya mereka, terus dan lain-lain lah. Ilmu ya yang bisa kita ambil dari klub-klub level Asia itu bisa kita ambil untuk diterapkan di kita dan mungkin bisa untuk mengalahkan tim-tim pesaing-pesaing di liga lokal. Jadi pentingnya seperti itu. Nah, kalau uji coba internasional memang sangat penting ya bagi klub-klub Indonesia yang lain ya, seharusnya memang dicontoh seperti itu. Jadi jika nanti kompetisi resmi sudah berbeda lah ya levelnya. Nah, saya harap sih permainan Persis juga nggak saat ini tok lawan RAN ini main apa ya, nanti berikutnya juga harus bisa lebih baik lagi. Ini ajang pembuktian bagi pelatih Persis Solo sendiri yang baru ini ya, Medina ini kan awal-awal juga kami juga kurang yakin dengan pelatih ini karena mungkin CV-nya kurang begitu menarik bagi saya pribadi ya. Nah, tapi kemarin saya tuh juga heran yang kemarin pemain yang cukup dikritik oleh Solo sendiri, supporter Solo ini yaitu bernama Rian Miziar. Ini dikritik habis-habisan oleh supporter Solo, bahkan kemarin bermain cukup bagus. Wah, ini cukup hebat juga sih kritikannya bagi pemain ini itu. Pemain ya memang harus seperti itu kan, dikritik, dinasihati lah agar pemain juga bisa mengeluarkan kualitasnya lah ya. Seperti Rian Miziar ini kan kemarin juga bermain cukup bagus ya. Pertahanan cukup rapi, pertahanan cukup rapat, bisa menggantikan perannya Fabiano lah ya, bisa dikatakan sih seperti itu. Nah, yang dicari selama ini kan seperti ini gitu, bukan kemarin saat uji coba, saat waktu lawan Persebaya apalagi ya. Kalau backnya Rian Miziar ini cukup drawasi, apalagi duetnya dengan Andri Ibo ya itu cukup drawasi juga. Yang satu cukup permainannya cukup bisa dibilang, saya kalau boleh jujur bisa dibilang Andri Ibo itu agak cukup kasar lah ya. Sering mendapatkan kartu juga ya pemain ini, track recordnya. Nah, jadi cukup berhati-hati juga back ini ya, apalagi nanti kalau mendapat kartu merah itu cukup merugikan bagi klub Persis Solo yang saat kemarin seperti kemarin ya, saat Jamie mendapat kartu merah itu kan cukup merugikan juga ya bagi klubnya. Nah, Persis itu harus merombak ya untuk pertengahan musim nanti. Saya rasa sih yang harus dirubah memang backnya terlebih dahulu. Yang kedua memang pengatur serangan masih oke, tapi kalau saya pribadi memang tambahan striker dan sayap satu, intinya sih itu aja kalau saya pertengahan musim ini nanti, bursa transfer musim depan. Kalau menurut pendapatmu Cuk, tentang permainan kemarin apa yang perlu ditambah ini untuk Persis Solo sendiri ini? Apakah pertahanan atau bagaimana ini? Ya mungkin untuk Persis Solo lebih ke pertahanan sih. Jadi mereka harus membeli atau merekrut pemain-pemain ya untuk pelapis lah. Kalau kita lihat bahwa Jamie dan Fabiano kemarin absen, jadi supporter banyak yang pesimis ya. Mungkin awalnya pesimis itu wajar sih, karena memang untuk stok pemain di lini belakang Persis itu sangat minim sekali yang berkualitas. Jadi mungkin merekrut pemain-pemain lokal yang sudah matang, yang sudah berkualitas, itu yang back itu buat ya amunisi lah ya. Jadi memang semakin kuat lini belakang Persis Solo. Kalau untuk masalah gelandang sebenarnya nggak terlalu bermasalah sih. Kalau gelandang oke-oke ya. Untuk pemain asing juga ya nanti kan evaluasi dari pelatih Medina ya. Kalau untuk pemain asing sendiri kan mungkin selera pelatih ya. Kalau lokal sih mungkin supporter bisa mengusulkan ini. Tapi kalau asing itu kan biasanya bener-bener selera supporter, selera pelatih, karena pelatih Persis Solo sendiri asing. Jadi asing dan asing itu biasanya lebih lebih bisa memahami lah ya, mana yang cocok, mana yang enggak. Ya betul, harusnya sih seperti itu ya.
Saya rasa kalau untuk pelatihnya Medina ini sudah hafal ya dengan pola permainannya Rodriguez ya. Jadi bisa paham Rodriguez ini harus ditempatkan seperti apa, harus diberi seperti apa. Jadi harusnya sih lebih paham. Karena Rodriguez juga bekas JDT walaupun JDT 2 ya yang saat itu bermainnya. Tapi setidaknya tahulah ya. Nah, kalau untuk penambahan pemain asing-asing lagi kita juga kurang tahu, itu kan terserah pelatih. Tapi kalau saya lebih ke lokalnya sih. Lokalnya diberi lokal yang cukup bermain ngotot-ngotot ya, seperti apa itu kalau di PSIS Semarang kan ada Dewangga itu bek kanan. Nah, bek kanannya Persis itu agak lemah sebenarnya. Kalau itu pandangan saya pribadi ya. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita tentang Persis Solo ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.